dan di sana ketemu seorang gadis yang kemudian menjadi istri saya yang malam ini juga hadir di sini. Ada di sana. Kenapa waktu itu saya minggat? Karena minggat dalam tanda kutip lah. Ini supaya lucu saja, tidak sungguh-sungguh minggat. Karena saya menyadari bahwa meskipun saya adalah salah satu cucu buyut Kiai Hasan Ulama, tetapi saya menyadari bahwa saya adalah cucu dari ibu, kemudian ibu lagi. Jadi jalur saya ke Yayasan Ulama adalah jalur ibu terus, sehingga saya menyadari sebaiknya yang jadi kiai di sini adalah yang jadi jalur laki-laki. Itu waktu itu kenapa saya tidak mau. Saya menangkap setelah Pak Fadil, kemudian ada Pak Muslih, bapaknya Mas Suda, rasa-rasanya kok saya yang mau dijadikan kiai di sini. Saya menyadari bahwa tidaklah, saya kan dari jalur ibu, kemudian dari nenek, dua wanita, lebih baik saya dalam tanda kutip uzlah. Sudah meninggal tetapi ya sudah takdir seperti itu, dan saya percaya sekali kepada takdir. Saya untuk apapun saya percaya kepada takdir. Tentu kita juga ikhtiar, karena ikhtiar juga wajib. Karena itu ketika 6 tahun yang lalu saya menderita sakit, hati saya penuh dengan kanker, dan dokter mengatakan tidak mungkin disembuhkan lagi. Umur saya tinggal 6 bulan. Dalam 6 bulan saya akan meninggal. Saya sudah muntah darah, kaki saya sudah bengkak, limpa saya sudah membengkak sampai 3 kali lipat besarnya, dan sudah waktunya pecah. Kemudian saya ikhtiar, apakah masih mungkin bisa disembuhkan, meskipun dokter mengatakan tidak mungkin. Karena saya percaya kepada takdir, mudah-mudahan ada takdir yang lain kepada saya, dan itulah sebabnya mengapa saya menjalani operasi ganti hati. Tentu tidak gampang mencari hati yang bisa dipasang di badan saya. Tentu saya dimasukkan rumah sakit menunggu orang meninggal dunia. Tapi saya tidak pernah berdoa mudah-mudahan ada orang meninggal dunia. Saya jalani saja. Memang ketika saya sudah 1 bulan berada di rumah sakit, ada orang meninggal dunia, tetapi setelah diperiksa hatinya tidak cocok untuk saya. Kebetulan orangnya juga sudah tua. Ada lagi yang meninggal dunia tidak cocok lagi. Ada lagi yang meninggal dunia cocok, tapi hatinya ada kankernya juga. Sehingga kalau dipasang di badan saya ya sama saja. Kan hati yang ada kanker diganti dengan hati yang ada kanker. Akhirnya sampai 4 bulan, jadi tinggal 2 bulan lagi akan meninggal. Ini belum duluan meninggal atau duluan dapat hati. Nah, ketika 4 bulan baru ada anak muda meninggal dunia, umurnya baru 21 tahun, dan ketika diperiksa hatinya belum ikut meninggal, hatinya masih hidup. Setelah diperiksa cocok untuk saya, darahnya cocok dan seterusnya, dan dokter mengatakan hatinya bersih, artinya tidak ada penyakit dan sangat segar. Karena itu saya cepat-cepat dimasukkan ke ruang operasi. Dada saya dibelah, dada saya kemudian dibuka, hati saya yang terkena kanker itu dicopot, digunting, diambil, dibawa keluar, kemudian diserahkan kepada istri saya yang menunggu di luar ruang operasi. Istri saya hampir semaput karena melihat hati saya betul-betul sudah tidak berbentuk hati, sudah hancur sekali. Nah, kemudian hatinya anak muda yang umur 21 tahun itu dipasang di dada saya, kemudian dada saya ditutup lagi. Tapi saya tidak melihat semua itu karena saya dimatikan selama 13 jam. Dan paginya baru
saya melek, alhamdulillah saya hidup. Meskipun dokter mengatakan jangan senang dulu, mungkin hidupnya hanya 3 jam atau hanya 1 hari, karena bisa saja tiba-tiba tidak cocok. Kan banyak juga operasi yang seperti itu. Harus saya tidak boleh bergerak selama 24 jam, sama sekali tidak boleh bergerak. Untung waktu ditakran dulu biasa pikir yang berjam-jam sehingga tidak bergerak 24 jam, ya anggap aja ini sudah pikir. Dan memang sekalian sambil pikir. Dan karena itu dokter mengatakan bahwa harus disiplin, ya saya disiplin. Kemudian kalau bisa bertahan 1 bulan, mungkin ada harapan bisa hidup lebih panjang. Dan akhirnya saya melewati masa 1 bulan, kemudian melewati masa 3 bulan, melewati masa 1 tahun. Nah, dokter mengatakan bahwa hati saya yang baru itu hanya akan bisa dipakai selama 5 tahun. Kenapa? Karena kanker yang dulu ada di badan saya itu bibit-bibitnya sudah ikut beredar di darah. Dan ketika saya menggunakan hati yang baru dan darah yang beredar di badan saya ikut melewati hati yang baru, maka bibit kanker itu akan hinggap di hati yang baru itu. Dan kemudian nanti berkembang menjadi kanker juga yang dalam 5 tahun membuat kanker itu penuh lagi di hati yang baru itu dan meninggal dunia juga. Begitu. Karena itu ya saya pikir lumayan lah, artinya umur bisa lebih panjang 5 tahun. Kalau waktu operasi itu umur saya 56, kalau tambah 5 tahun 61, ya kalau kok meninggal sudah lebih panas. Nah karena itu saya waktu itu pengen, udahlah, saya tidak, setelah saya pulang ke Indonesia, saya bertekad saya tidak mau lagi bekerja cari uang. Karena ya pertama uangnya memang sudah cukup. Waktu itu saya sudah punya perusahaan kira-kira 150 perusahaan. Dan tetapi yang terpenting bahwa sudah hidup cukup sekian, dan saya tidak mau lagi mengerjakan apapun kecuali 3 hal saja. 1, menjadi gurunya wartawan, ngajar gratis, itu tidak usah diberi honor. Yang kedua, nulis buku, juga hasil dari buku itu tidak akan saya gunakan pribadi. Dan kemudian ikut ngurus PSM, karena sejak saya minggat dulu tidak pernah lagi ikut ngurus PSM. Dan saya hanya ingin 3 itu saja. Pengen menjadi gurunya wartawan, pengen nulis buku, dan pengen ikut membantu Mas Ami dan teman-teman semua untuk mengurus PSM. Dan karena itu saya minta izin Mas Ami untuk mendirikan pesantren yang tingkatnya internasional di Magetan, yang kemudian tahun ini berkembang di Kediri, dan nanti terus kalau bisa dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16, dari 16 menjadi 32. Kalau bisa begitu terus, supaya di lingkungan PSM ini ada madrasah-madrasah unggulan yang bertaraf internasional. Nah, sudah saya mengira bahwa itulah hari tua saya. Saya pasrah, tidak akan cari uang lagi, tidak akan ngurus perusahaan lagi. Perusahaan saya serahkan kepada anak saya, dan saya akan membantu masyarakat. Tetapi yaitu tiba-tiba dipanggil Bapak Presiden untuk menjadi Direktur Utama PLN waktu itu. Nah, PLN waktu itu lagi parah-parahnya, dan saya bilang kepada Bapak Presiden, saya ini tamatan madrasah aliyah akram. Masa dijadikan Direktur Utama